Bapak Ibu sekalian, ya kita sekali lagi berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur jika pagi hari ini kami boleh datang untuk boleh belajar firman-Mu. Kiranya Engkau yang boleh berbicara kepada setiap kami, supaya kami boleh mengerti nubuat yang begitu indah yang diberikan, sehingga kami boleh mengerti konteksnya dan bagaimana ini tergenapi di dalam Tuhan Yesus. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Nah, hari ini kita akan melihat seperti yang tadi Pak Yusuf katakan, ya, sebuah nubuat yang sangat-sangat penting, yang tentu saja nanti penggenapannya adalah pada Yesus. Dan hari ini kita akan melihat Yesaya 7 dengan tema Immanuel, Allah beserta kita. Nah, kita pertama-tama akan melihat latar belakangnya. Saya bacakan beberapa ayat. Yesaya 7 dari ayat 1. Pada zaman Ahaz bin Yotam bin Usia, Raja Yehuda, majulah Rezin, Raja Aram, dan Pekah bin Remalya, Raja Israel, untuk memerangi Yerusalem, namun ia tidak dapat mengalahkannya. Saudara, hati-hati, ini bukan Raja Ahab yang terkenal jahat itu, ya. Ahab adalah Raja Israel, Raja Kerajaan Utara. Ini adalah Ahaz, Raja Kerajaan Selatan. Jadi dia adalah keturunan Daud. Walaupun memang dia juga jahat, ya. Nah, ini berarti kira-kira tahun 734 sebelum Masehi. Kita berbicara tentang belasan tahun sebelum nanti Kerajaan Utara akan dihancurkan. Apa yang terjadi adalah Israel dan Aram mengancam akan menghancurkan Yehuda dan mengangkat Raja Boneka nantinya. Kenapa mereka mau menyerang? Kenapa mereka mau menyerang Israel? Nah, tujuan Israel dan Aram adalah supaya Ahaz, Raja Yehuda, mau bersepakat dengan mereka melawan Asyur. Pada saat ini, kerajaan Asyur adalah adik kuasa, dan seperti biasa, adik kuasa itu kan pasti sudah menaklukkan banyak bangsa, dan bangsa-bangsa yang ditaklukkan itu harus membayar upeti. Dan kita bisa bayangkan, upeti adalah sesuatu yang sangat mahal. Jadi biasanya raja-raja itu tidak dengan sukarela tentu saja membayar upeti, dan mereka akan berupaya untuk bisa melawan. Nah, kalau melawan sendiri tentu saja tidak bisa, karena itu mereka biasanya mencari sekutu yang sama-sama ditaklukkan harus membayar upeti. Nah, mereka kemudian mau supaya bersama-sama. Nah, Israel dan Aram itu mau mengajak Yehuda untuk kemudian memberontak terhadap Asyur. Ya. Nah, next kemudian kita lihat ayat 2, ketika diberitahukan kepada keluarga Daud, Aram telah berkemah di wilayah Efraim, hati Ahaz dan rakyatnya gemetar ketakutan seperti pohon hutan bergoyang di tepi angin. Jadi rupanya memang, ya saudara, Ahaz itu bukanlah raja yang baik. Dia tentu saja tidak takut akan Tuhan. Dan karena itu ketika dikatakan Aram telah berkemah di wilayah Efraim, berarti kan mau bersama-sama Efraim nanti datang menyerang Yehuda, langsung dia gemetar ketakutan. Dan dikatakan rakyatnya juga begitu, karena memang saudara ya, rakyat itu biasanya sangat tergantung dong dengan pemimpinnya. Pemimpinnya berani, rakyatnya bisa berani. Tapi kalau pemimpinnya ketakutan, rakyat biasanya ketakutan. Ayat 3, berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, keluarlah menemui Ahaz, engkau dan Shear-Yashub anakmu laki-laki di ujung saluran kolam atas di jalan raya pada padang penatu. Nah, Yesaya datang dengan anaknya karena apa? Karena nama anaknya itu mau menunjukkan apa yang akan terjadi. Yaitu Shear-Yashub itu berarti yang sisa akan kembali. Dengan demikian nama daripada anak Yesaya menunjukkan adanya peringatan bahwa ada sesuatu yang buruk yang akan terjadi, tetapi juga ada harapan yang sisa akan kembali, ya ada yang nanti akan kembali. Nama Yesaya sendiri berarti Yahweh adalah keselamatan, ya, sebuah nama yang sangat luar biasa. Dan memang Allah itu sering sekali mengutus nabi-nabi dengan nama-nama yang sesuai dengan apa yang Allah akan sampaikan. Berarti Allah mau menyampaikan kepada Ahaz, jangan khawatir, ya, Yahweh lah, Tuhanlah yang adalah keselamatan, sehingga dia bisa bergantung kepada Yahweh. Dan di sini kita melihat ayat 4, dan katakanlah kepadanya, jagalah agar dirimu tetap tenang,
Janganlah takut dan janganlah kecut hatimu karena kedua puntung kayu api yang berasap ini, karena kegeraman amarah Resin beserta orang Aram dan anak Remalia. Jadi di sini Yesaya meminta Ahaz untuk percaya kepada Tuhan. Nah, terus terang saya dalam hal ini ya, TB2 biasanya banyak terjemahannya yang lebih baik, tapi dalam hal ini dia tidak memakai kata aslinya, sehingga kehilangan permainan kata yang mau ditekankan. Kan itu saya memakai yang TB, saudara ya. Yesaya meminta Ahaz untuk percaya kepada Tuhan, bukanlah hatimu. Ya, TB2 adalah dirimu tetap tenang, agak berbeda dong, saudara ya. Teguhkanlah hatimu. Dan tetapi memang tersirat ada ancaman dan di sini kita melihat ada permainan kata. Penulisan Alkitab itu indah karena sering sekali kata-kata yang sama dipakai bukan saja untuk menunjukkan penekanan, tapi bisa menunjukkan permainan kata. Karena ayat 9 ya dikatakan di bagian akhir, jika kamu tidak teguh beriman, kamu sungguh tidak akan aman. Tapi lebih baik adalah jika kamu tidak beriman, kamu tidak akan teguh jaya. Saudara lihat gak? Ya ada perkataan teguh dan di sini memang sengaja ada permainan kata. Jadi di ayat 4 ketika Yesaya berkata, ya teguhkanlah hatimu, tersirat ada ancaman. Kalau kamu tidak mau teguh, maka kamu tidak mau beriman, maka kamu tidak akan teguh. Nah, next kemudian kita melihat nada nubuat dari ayat 10 ya. Tapi saya bacakan dulu apa yang ada. Nah, jadi ayat 5, oleh karena Aram dan Efraim dengan anak Remalia telah merancang yang jahat atasmu dan berkata, marilah kita maju menyerang Yehuda, membuatnya gentar dan merebutnya. Lalu mengangkat Angat Tabeel sebagai raja di tengah-tengahnya. Jadi karena Ahaz tidak mau, mereka itu nanti mau menyerang Yehuda dan nanti mengangkat raja boneka. Berarti Ahaz akan diturunkan dari tata dan nanti mengangkat raja boneka. Maka beginilah firman Tuhan Allah, hal itu tidak akan terlaksana dan tidak akan terjadi. Sebab kepala Aram ialah Damsyik, kepala Damsyik ialah Rezin, ya Damsyik itu adalah ibu kota Aram dan rajanya sekarang adalah Rezin. 65 tahun lagi Efraim akan diguncangkan sehingga tidak menjadi bangsa lagi. Kepala Efraim ialah Samaria, ya jadi ibu kota Efraim adalah Samaria. By the way, saudara, Efraim itu bukan berarti hanya suku Efraim ya. Sama seperti suku Yehuda sering dipakai untuk kerajaan utara, kerajaan selatan, maka Efraim mewakili kerajaan utara. Jadi kepala kerajaan utara ialah Samaria, kepala Samaria ialah anak Remalia, yaitu raja kerajaan utara. Jika kamu tidak teguh beriman, kamu sungguh tidak akan aman. Nah, jadi di sini Yesaya sudah mengatakan kepada Ahaz, ini loh apa yang mereka lakukan, mereka itu akan mengangkat raja boneka. Tetapi jangan khawatir, aku dengan cepat akan menghancurkan kedua bangsa tersebut. Sebelumnya di ayat 4 dikatakan di bagian tengah, janganlah takut dan janganlah kecut hatimu karena kedua puntung kayu api yang berasap. Saudara, puntung kayu api yang berasap berarti kayunya sudah dibakar, tinggal puntungnya, tinggal sisa apinya mungkin sudah padam, tinggal sisa-sisa asapnya, tetapi berarti itu adalah puntung yang sudah tidak ada gunanya dan sebentar lagi akan dibuang. Ya, jadi Tuhan sudah mengatakan bahwa ya Tuhan itu akan kemudian akan menghancurkan kedua bangsa itu, saudara. Nah, next kita melihat kemudian nada nubuat. Saya kok jadi lupa itu ya. Jadi kita melihat nada nubuat dari ayat 10. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, entah dari tempat sedalam dunia orang mati atau tempat setinggi langit. Tuhan menawarkan tanda, saudara, bahkan mau mengatakan tanda mukjizat yang seperti apa juga tidak apa. Ya, dan memang karena Tuhan mengerti sekali bahwa si Ahaz ini ragu, karena itu disuruh minta tanda.
Jadi memang saudara minta tanda bukanlah sesuatu yang negatif ya. Apalagi kalau kita minta tanda semata-mata untuk yakin Tuhan benar nggak sih ini adalah apa yang Tuhan mau aku kerjakan ya. Tapi memang minta tanda jangan karena kita tidak mau apa yang Tuhan lakukan, jadi sengaja minta tanda-tanda yang mustahil lah dalam arti yang kita tahu Tuhan tidak akan melakukan. Misalnya nih ya, kita merasa bahwa oh kok kayaknya Tuhan itu memberikan beban untuk menjadi hamba Tuhan, disuruh masuk sekolah teologi tapi kitanya tidak mau. Jadi kita kemudian minta tanda dengan berkata, Tuhan, kalau memang Tuhan memanggil aku untuk masuk sekolah teologi ya, kiranya besok matahari tidak terbit. Nah, tanda yang seperti itu ya, saudara-saudara, kira-kira Tuhan bakal kasih nggak? Enggak, itu mah namanya bukan minta Tuhan meyakinkan. Itu mah namanya mencari jalan supaya bisa lari dari beban kita. Ya, jadi meminta tanda adalah sesuatu yang boleh kita lakukan dan di sini bahkan Tuhan menawarkan tanda. Ayat 12. Tetapi Ahas menjawab, aku tidak mau memintanya, aku tidak mau mencobai Tuhan. Nah, kedengarannya seperti perkataan yang saleh. Tetapi nanti kita melihat bahwa ayat 13 Yesaya marah, maka kita tahu bahwa Yesaya tidak membacanya sebagai sesuatu yang saleh, tetapi Yesaya membacanya sebagai Ahas menolak meminta tanda. Karena apa? Karena dia tidak percaya, karena dia sebenarnya sudah ya meminta perlindungan dari Raja Asyur. Coba kita lihat 2 Raja-Raja 16 ayat 7. Ya, 2 Raja-Raja 16 ayat 7. Dan di sini kita bisa melihat bahwa ini adalah konteks yang sama, karena itu saya bacakan dari ayat 5 ya. 2 Raja-Raja 16 saya bacakan dari ayat 5. Ketika itu Rezin Raja Aram dan Pekah bin Ramalya Raja Israel maju untuk memerangi Yerusalem. Saudara lihat nggak? 2 nama raja yang sama. Mereka mengepung Ahaz tetapi tidak mengalahkan dia. Pada waktu itu Rezin Raja Aram mengembalikan Elat kepada Edom dan mengusir orang-orang Yehuda dari Elat. Orang-orang Edom datang ke Elat dan tinggal di sana sampai hari ini. Nah, itu memang ya kita tidak diberitahukan di Yesaya. Perhatikan ayat 7. Ahaz mengirim utusan-utusan kepada Tiglat-Pileser Raja Asyur dengan pesan, aku ini hambamu dan anakmu. Majulah dan selamatkanlah aku dari tangan Raja Aram dan dari tangan Raja Israel yang telah bergerak menyerang aku. Saudara, bukannya bergantung kepada Tuhan untuk keselamatan, si Ahaz bergantung kepada Raja Asyur untuk keselamatan. Ya, ingat nama Yesaya adalah Yahweh adalah keselamatan. Jadi jelas ini adalah perkataan tidak percaya. Ya, jadi bukan perkataan yang kedengarannya seperti perkataan yang saleh. Next. Nah, kenapa kita melihat bahwa ini perkataan tidak percaya? Karena ayat 13 Yesaya marah. Lalu berkatalah Yesaya, dengarkanlah hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu membuat orang jenuh sehingga kamu membuat Allahmu juga jenuh. Berarti jelas Yesaya mengerti itu menunjukkan bahwa Ahaz tidak percaya. Nah, untuk itu saudara, ketika kita membaca Alkitab kita harus hati-hati. Dan sebenarnya sama ya seperti di dalam keseharian kita itu kan harus pintar membaca apa yang dikatakan orang. Karena sering sekali tersirat perkataan yang kelihatan positif sebenarnya bisa merupakan sindiran. Betul tidak? Nah, dalam hal ini perkataan karakter termasuk saudara perkataan Allah perlu ditafsirkan. Karena bisa merupakan sindiran atau ujian. Saya berikan contoh ya. Misalnya perkataan Elia terhadap nabi-nabi Baal. Ingat gak ketika Elia berhadapan dengan nabi-nabi Baal ya, dan setelah setengah harian nabi-nabi Baal itu berseru-seru kepada Baal, tapi Baal belum juga mencurahkan api atau mendatangkan api dari atas. Nah, kemudian Elia berkata begitu. Saya berikan 1 Raja-Raja 18 ayat 30.
kita melihat ayat 27 ya. Pada waktu tengah hari Elia mulai mengejek mereka. Nah, dalam hal itu kita diberitahu Elia mengejek, katanya, panggillah keras-keras, bukankah dia Allah? Mungkin ia sedang merenung, mungkin ada urusannya dan ia sedang berpergian, barangkali ia sedang tidur dan harus dibangunkan. Cuman kita sudah dikasih tahu kalau Elia mengejek. Tapi ternyata nabi-nabi Baal itu tidak mengerti Elia mengejek, saudara. Ya, Elia mau berkatakan, ayo panggil lebih keras, mungkin dia sedang ngelamun, ya. Ilah-ilah itu memang diciptakan di dalam gambar manusia, jadi punya kelemahan seperti manusia. Saudara, kita kalau ngelamun nih dipanggil kan kagak dengar ya. Mungkin ada urusan, ada yang menafsirkan ini mungkin dia perlu ke belakang. Mungkin sedang berpergian, ilah zaman kuno rupanya belum ada HP, saudara ya. Jadi kalau sedang jalan-jalan tidak didengar dan mungkin sedang tidur. Karena itu mereka berpikir, ini adalah sesuatu yang saran yang baik. Karena itu mereka melakukan apa yang dilakukan oleh Elia. Tapi di situ Elia sebenarnya mengejek. Nah, lebih sulit lagi kadang-kadang kita itu tidak diberitahu kalau itu adalah sindiran atau ejekan. Misalnya perkataan Allah kepada Bileam, ya. Jadi Bileam itu adalah pelihat, yaitu nabi yang dipakai Tuhan, tapi dia bukan orang Israel. Dan pada suatu waktu Balak Raja Moab kan mau supaya Bileam yang terkenal sebagai pelihat, karena zaman kuno orang sering berpikir kalau dia seorang pelihat yang memang ahli, perkataannya itu benar-benar akan terjadi, saudara. Karena itu si Balak Raja Moab itu mau supaya Bileam mengutuk Israel. Bileam sudah bertanya kepada Tuhan, Tuhan sudah mengatakan tidak boleh, ya. Tapi kemudian ya, dan memang dia langsung memberitahu Balak bahwa dia tidak bisa. Cuman Balak tidak putus asa, mengirim utusan-utusan yang lebih tinggi, pejabat-pejabat yang lebih tinggi, menawarkan tentu saja hadiah-hadiah yang lebih banyak. Karena itu Bileam berkata bahwa dia akan bertanya lagi. Nah, saudara, kalau saudara jadi Tuhan ya, sudah ditanya sebelumnya dan sudah mengatakan tidak boleh, sekarang Bileam bertanya lagi. Kalau begitu apa yang menjadi jawaban Tuhan? Maka kita melihat jawaban Tuhan ya. Ayat 20, bilangan 22 ayat 20. Pada waktu malam datanglah Allah kepada Bileam dan berfirman kepadanya, jikalau orang-orang itu sudah datang untuk memanggil engkau, bangunlah, pergilah bersama mereka. Tetapi hanya apa yang akan kufirmankan kepadamu harus kau lakukan. Kedengarannya sepertinya Allah menyetujui. Tapi kan kemudian kita tahu bahwa Allah kemudian mengirim malaikatnya untuk membunuh Bileam. Walaupun itu hanya sebagai peringatan, sehingga keledai Bileam itu selalu menghindari malaikat tersebut. Tapi berarti perkataan Allah, karena orang-orang itu memang sudah datang, bangunlah, pergilah bersama mereka, harus kita lihat sebagai ujian, saudara. Apakah si Bileam benar-benar tuh akan pergi? Kan itu hati-hati ya, saudara. Itu bisa berkata, Allah itu bisa berkata sebagai sindiran atau ujian. Begitupun juga perkataan manusia. Karena itu ketika kita menafsirkan, saudara ya, kita harus hati-hati. Ya, Oke, kemudian next kita kemudian melihat berikutnya. Nah, berarti Ahab sudah menunjukkan kalau dia tidak beriman. Nah, karena itu kemudian kita melihat ayat 14 dimulai dengan sebab itu. Sebab kamu tidak beriman, maka sekarang Allah sendiri yang akan memberikan satu tanda. 14, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya perempuan muda itu mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki serta menamainya Immanuel. Tapi saudara ingat, Ahaz sedang menunjukkan ketidakpercayaan. Dengan demikian sebab itu harusnya menunjukkan nubuat diberikan sebagai hukuman atas ketidakpercayaan Ahaz. Immanuel tentu saja adalah sebuah tanda yang sangat baik, Allah beserta kita. Bagaimana ini menjadi hukuman, berarti Ahaz tidak akan mengalami Immanuel.
Nah, kenapa ini merupakan sesuatu yang penting? Karena apa? Karena di zaman kita ada tafsiran-tafsiran yang mengatakan bahwa nubuat Immanuel juga terjadi pada Nas. Tapi saya mau mengatakan tidak mungkin karena Immanuel adalah nubuat yang sangat baik dan ini adalah penghakiman terhadap Ahaz. Karena itu saya melihat bahwa ini hanya tergenapi pada Yesus, ya, tidak tergenapi pada Ahaz. Apakah berarti tidak relevan? Berarti relevan karena artinya Ahaz tidak akan mengalami, Immanuel, Allah tidak akan menyertai Ahaz. Nah, kita sekarang masuk kepada nubuat Immanuel, ya, di mana dikatakan next, ya, seorang perempuan muda tersirat perawan. By the way, saudara, Ibrani tidak punya kata yang berarti perawan seperti bahasa Indonesia perawan atau virgin dalam bahasa Inggris. Yang ada adalah misalnya Alma maupun Betula, itu hanya berkata perempuan muda, saudara. Tapi perempuan muda yang belum menikah tentu saja seharusnya perawan, ya. Karena kalau mereka misalnya perempuan yang belum menikah dan kemudian tidak perawan dan kemudian menikah dan suaminya kemudian menuduh dia tidak perawan dan memang ternyata itu terjadi, dia itu akan dibunuh, saudara, dirajam rame-rame dan dibunuh, ya. Jadi seorang perempuan muda Israel tersirat perawan. Nah, dikatakan akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Mereka yang mengatakan bahwa ini juga tergenapi pada zamannya, berarti apa? Berarti seorang perempuan muda kemudian menikah dan melahirkan. Ya kalau gitu ya bukan mujizat dong, saudara, betul gak? Hanya karena menamakan dirinya anaknya Immanuel, ya. Jadi kalau itu tergenapi juga pada zamannya, sebuah nubuat yang sebenarnya begitu luar biasa, kelahiran dari seorang anak darah itu menjadi tidak berarti. Karena itu sekali lagi saya sangat tidak setuju dengan mereka yang mengatakan nubuat ini juga terjadi pada zaman Ahaz. Nah, anak itu akan dinamakan Immanuel yang berarti Allah beserta kita, ya, sebuah nama yang sangat luar biasa. Allah beserta kita. Nah, kemudian kita lihat apa yang dikatakan di ayat 15. Ia akan makan dadi dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Nah, di sini kemudian kita juga harus hati-hati, saudara, ya. Kita itu sering sekali menafsirkan sesuatu berdasarkan konteks kita. Dadih itu terbuat dari susu, saudara, susu kambing misalnya, ya. Saya nggak ngerti, tidak mungkin kayak semacam yogurt kalau kita sebut zaman kita, walaupun tentu saja berbeda. Dan kita tahu madu itu mahal zaman kita, saudara, ya. Sehingga kemudian ketika dikatakan, makan susu dan madu, oh itu mah mahal pada zaman kita. Dan kita menganggap bahwa ini adalah makanan orang dalam keadaan makmur. Tapi bukan seperti itu. Karena itu kenapa menafsir Alkitab itu perlu melihat konteksnya. Karena itu kita lari dulu pada ayat 21 sampai 25 yang menjelaskan kenapa mereka harus makan dadi dan madu. Saya bacakan, ya, Yesaya 7 dari ayat 21. Pada hari itu setiap orang akan memelihara seekor lembu betina yang muda dan 2 ekor domba. Dan karena banyaknya susu yang dihasilkan, mereka akan makan dadi. Ya, jadi memang dadi itu dari susu. Sungguh dadi dan madu akan dimakan oleh setiap orang yang tertinggal dalam negeri. Tertinggal dalam negeri artinya apa? Artinya sudah banyak yang dibuang dan mereka tertinggal dalam negeri makan dadi dan madu karena apa? Ayat 23. Pada hari itu setiap tempat di mana biasanya tumbuh 1000 pokok anggur dan yang berharga 1000 sikal perak akan menjadi tempat onak dan duri. Orang pergi ke sana membawa anak panah dan busur sebab seluruh negeri itu penuh onak dan duri. Engkau pun tidak berani pergi ke segala lereng gunung yang biasanya dicangkul karena takut akan onak dan duri. Di sana lembu akan dilepas dan domba akan berkeliaran. Jadi tidak ada tumbuh-tumbuhan di ladang, saudara, tidak ada gandum, tidak ada buah-buahan. Karena itu orang cuma bisa makan dadi dan madu.
Karena itu ini adalah makanan orang dalam kesulitan. Berarti apa? Berarti Mesias ini baru akan lahir ketika Yehuda berada dalam kesulitan. Ketika kerajaannya sudah dirusak. Ya, jadi dalam hal ini kita melihat bahwa ini artinya kenapa dia makan dadi dan madu, dan sekali lagi menunjukkan bukan lahir pada zaman Ahas di mana pada waktu itu Yehuda belum dihancurkan. Karena itu next kita melihat apa yang terjadi, balik lagi ke ayat 15, bagian akhir dikatakan sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Jadi melalui kesulitan hidup, Sang Immanuel bisa belajar menolak yang jahat dan memilih yang baik. Dan ini menunjukkan Immanuel itu mempunyai prinsip yang sangat luar biasa. Dia itu akan menolak yang jahat dan memilih yang baik. Ya, tetapi sekali lagi ayat 16 dan 17, sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, negeri yang kedua rajanya engkau takut itu akan ditinggalkan kosong. Tuhan akan mendatangkan atasmu, atas rakyatmu dan kaum keluargamu masa sulit seperti yang belum pernah datang sejak Efraim memisahkan diri dari Yehuda melalui Raja Asyur. Jadi Immanuel baru akan datang setelah Israel dan Aram dihancurkan dan Yehuda mengalami masa-masa terpuruk walaupun di sini dikatakan melalui Raja Asyur. Ya, jadi memang Asyur itu nanti juga pada zaman Hizkia itu mengepung Yerusalem. Nah, untuk bisa mengepung Yerusalem artinya pasti sudah banyak kota. Dan para ahli mengatakan sudah belasan kota yang dihancurkan. Karena kan ibu kota itu nggak mungkin bisa dengan mudah dikepung oleh musuh. Ya, biasanya dari segala penjuru yang musuh bisa mengepung, sudah ada kota-kota yang sangat penting yang harus dilewati kalau musuh akan masuk ke Yerusalem. Dan kota-kota itu harus dijatuhkan terlebih dahulu sebelum musuh bisa datang ke Yerusalem. Pada zaman Hizkia, Asyur itu sudah ada di depan gerbang Yerusalem. Berarti memang sudah banyak ya kota-kota Yehuda yang dihancurkan. Jadi Tuhan mengatakan itu akan terjadi sesudah ini, tetapi kita pun melihat nanti bahkan sesudah kerajaan Yehuda dihancurkan. Ya. Next kemudian kita melihat ya. Jadi kemudian dijelaskan 18 pada hari itu Tuhan bersuit memanggil lalat yang ada di ujung anak-anak sungai Dil dan memanggil lebah yang ada di tanah Asyur, lalu semuanya akan datang hinggap di lembah-lembah terjal dan di celah bukit-bukit batu, di semua pagar duri dan di semua tanah penggembalaan, menunjukkan kehancuran yang dahsyat yang akan Tuhan lakukan. Nah, sekarang kita juga akan melihat sedikit bagian lain di dalam Yesaya, di mana jelas menunjukkan Immanuel tersebut adalah raja, saudara. Karena itu kita lihat pasal 8 ayat 9 dan 10. Nah, kalau Ahaz sebagai raja menunjukkan dia tidak percaya, maka selalu ya umat Tuhan itu ada yang sisa, saudara. Yaitu mereka yang setia walaupun jumlah mereka hanya sedikit. Nah, yang sisa, imat Tuhan yang setia itu berkata begitu di pasal 8 ayat 9 dan 10. Ketahuilah hai bangsa-bangsa dan terkejutlah. Perhatikanlah ya segala pelosok bumi. Siaplah berperang dan kamu akan terkesiap. Siaplah berperang dan kamu akan terkesiap. Susunlah siasat pasti akan gagal. Ambillah keputusan pasti tidak akan terlaksana. Sebab Allah beserta kami. Immanuel. Jadi di sini di tengah-tengah memang ya kekuatan Asyur yang begitu luar biasa, misalnya kekuatan musuh yang begitu luar biasa, maka yang sisa ini berani menantang. Ayo coba datang menyerang. Dan kamu pasti gagal. Karena apa? Sebab kami punya Immanuel. Sebab Allah beserta kami. Dan ini tentu saja menyiratkan kalau Immanuel adalah seorang raja. Tapi memang yang paling jelas adalah Yesaya 9 ayat 5. Ya, saya yakin kebanyakan kita tahu ayat ini. Yesaya 9 ayat 5.
Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, tampuk pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, saya mau bicara tentang sedikit mengenai ini ya. Karena apa? Karena ini kemudian sering sekali kita sebagai orang Kristen salah menafsirkan. Karena ada pakai Allah, oh bukankah itu berarti Mesias adalah Allah? Sudah jelas. Tapi sebenarnya tidak. Saudara, di sini semuanya mau menunjukkan dia adalah penguasa, dia adalah raja yang hebat. Karena itu memang sebelum 4 terminologi itu dikatakan tampuk pemerintahan ada di atas bahunya. Jadi berbicara tentang seorang raja. Tampuk pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebut orang penasehat ajaib. Penasehat di sini seperti Ahitofel yang adalah penasehat. Husai yang adalah penasehat yaitu orang yang pintar berstrategi militer, saudara. Raja itu kalau berperang itu pasti ada penasehat yang harus pintar strategi atau rajanya sendiri haruslah seorang yang pintar berstrategi kalau dia mau menang ya. Jadi dikatakan Immanuel itu sendiri adalah penasehat ajaib. Strateginya itu begitu luar biasa. Nah, kemudian Allah yang perkasa. Nah, itu seperti yang saya katakan yang sering membuat kita orang Kristen berpikir oh jelas Immanuel adalah Allah. Tapi tidak, saudara. Betul ini adalah terjemahan Elohim, tapi Elohim itu bisa dipakai untuk menyatakan seorang hakim atau penguasa. Coba kita lihat Mazmur 82 ayat 1 dan 2. Mazmur 82 ayat 1 dan 2. Allah berdiri dalam sidang surgawi di antara para ilah ia menghakimi. Para ilah adalah Elohim, tapi maksudnya para ilah di sini adalah para hakim. Jadi Allah berdiri dalam sidang surgawi di antara para hakim ia menghakimi. Karena kemudian ayat 2, berapa lama lagi kamu menghakimi dengan lalim? Betul tidak? Berarti yang dimaksudkan adalah para hakim. Jadi Allah menyidangi mereka dan bertanya berapa lama lagi kamu menghakimi dengan lalim. Jadi Elohim itu dapat berarti penguasa. Bahkan kita juga bisa disebut anak-anak Elohim, bukan? Ya. Jadi di sini Allah menunjukkan bahwa dia seorang penguasa, penguasa yang perkasa, raja yang perkasa. Bapa yang kekal. Nah, Bapa juga adalah sebutan untuk raja, saudara, di dalam dunia kuno. Jadi raja itu menganggap dirinya sebagai bapa yang mengayomi rakyat yang kemudian disebut dengan anak-anaknya. Jadi sebenarnya saudara ya, ketika Tuhan Yesus mengajarkan ketika kita berdoa Bapa kami yang di surga, maksudnya berdoa kepada Raja yang di surga. Bukan dalam arti Bapa sehingga menunjukkan keintiman. Buktinya, isinya adalah dikuduskanlah namamu, ya, karena di surga berarti menunjukkan dia pribadi yang transenden, yang kudus. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Jadi ini berbicara tentang dia adalah raja kita yang melindungi kita. Karena itu kita berdoa supaya datanglah kerajaannya. Ya, jadi di sini kita melihat bahwa Bapa juga menunjukkan, saudara, itu adalah seorang raja dan tentu saja raja damai. Jadi ini adalah 4 terminologi yang menunjukkan betapa si Mesias itu adalah seorang raja besar, saudara. Raja penakluk, bukan cuma seorang raja kecil. Kan itu penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja yang perkasa, dan Raja damai. Jadi jelas, Immanuel tersebut adalah Raja. Nah next, tentu saja berbicara tentang Immanuel, kita tidak mungkin tidak berbicara tentang penggenapannya. Karena itu kita melihat penggenapan nubuat Matius 1 ayat 18 sampai 25.
Nah, saya terutama mau membaca beberapa ayat saja di mana Matius menekankan kelahiran oleh seorang perawan. Oleh seorang perawan. Ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, sebelum mereka hidup sebagai suami istri, ia didapati mengandung. Saudara perhatikan ya, sebelum mereka hidup sebagai suami istri, kandungan Maria adalah dari Roh Kudus. Ayat 20. Namun ketika ia mempertimbangkan maksud itu, maksudnya Yusuf mempertimbangkan menceraikan Maria, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Dan tentu saja Yusuf tahu itu bukan anaknya, betul enggak ya? Karena mereka belum pernah berhubungan. Kemudian ayat 25, tetapi tidak bersetubuh dengannya sampai Maria melahirkan seorang anak laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Saudara, penekanan sampai 3 kali menunjukkan sesuatu yang sangat penting. Betul, benar-benar ketika Yesus dilahirkan, Maria adalah perawan. Dan memang saudara, Maria itu bukan saja waktu mengandung masih perawan, waktu melahirkan masih perawan. Karena ayat 25 dikatakan bahwa Yusuf tidak bersetubuh dengan Maria sampai Maria melahirkan. Jadi sesudah Maria melahirkan, nanti baru Yusuf dan Maria hidup sebagai suami istri. Karena itu kita diberitahu ada adik-adik tiri Tuhan Yesus. Ya, jadi dalam hal ini bukan saja ketika Maria mengandung dia masih perawan, tetapi ketika dia melahirkan masih perawan. Nah, kemudian next kita melihat kontras antara Yusuf dengan Ahaz. Oh, by the way, sedikit mengenai Katolik ya. Oh, Katolik baru mendapatkan paus baru, katanya kardinal dari Amerika tuh saudara. Nah, Katolik menganggap bahwa Maria itu seumur hidup perawan saudara. Ya, jadi Katolik menganggap Yusuf dan Maria tidak pernah benar-benar hidup sebagai suami istri, dan karena itu apa yang kita sebut adik-adik saudara-saudara Yesus, yaitu adik-adik tirinya, itu dianggap sebagai sepupu di dalam kekatolikan. Ya, oke, sekarang kita melihat kontras antara Yusuf dan Ahaz. Di ayat 20, Yusuf anak Daud. Ini satu-satunya kali disebut dengan anak Daud. Ahaz jelaslah anak Daud, dan anak Daud itu adalah istilah juga yang dipakai untuk Mesias, karena anak Daud berarti keturunan Daud, berarti terutama raja keturunan Daud. Dan tentu saja Ahaz adalah raja keturunan Daud. Nah, Yusuf tidak biasa disebut anak Daud karena kita tahu dia bukan raja, tapi dengan sengaja disebut anak Daud di sini, mau menekankan, mau mengkontraskan dengan Ahaz, ya, yang jelas adalah raja keturunan Daud. Karena mau mengkontraskan antara ketidakpercayaan Ahaz versus iman Yusuf. Saudara, Ahaz dijanjikan asal percaya saja, Tuhan itu akan memberikan keselamatan tanpa ada harga yang harus dia bayar. Yusuf kalau dia taat, dia itu akan rusak reputasinya, saudara, karena orang-orang akan melihat bahwa Maria sudah mengandung sebelum menikah, dan tentu saja menganggap bahwa Yusuf yang menghamili dia di luar pernikahan, pada Yusuf adalah orang saleh, yang tentu saja stigma seperti itu sangat memalukan ya. Tetapi di sini kita melihat kontrasnya ya. Ahaz yang sebenarnya bisa percaya tanpa resiko, sama sekali tidak mau percaya. Yusuf ketika percaya terpaksa memikul resiko yang besar, namanya reputasinya bisa rusak, tetapi tetap dia kemudian percaya. Karena itu next kita melihat kepada kesimpulan. Nubuat Immanuel adalah nubuat yang sangat positif, menjanjikan seorang raja keturunan Daud yang namanya Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Saudara, di dalam PL penyertaan Allah menunjukkan sesuatu yang paling penting. Siapapun yang Allah panggil,
ketika orang itu keberatan atau khawatir, Allah selalu berkata, aku akan menyertai. Allah mengatakan kepada Musa, Allah berkata kepada Yosua, seperti aku menyertai Musa, aku akan menyertai kamu. Allah berkata kepada Yeremia yang menganggap bahwa dia masih muda, dalam arti dia tidak mengerti apa-apa. Jadi saudara, ini adalah sesuatu yang paling penting, janji yang selalu hanya Allah berikan. Karena itu Yesus pun hanya memberikan kita satu janji di dalam amanat agung, yaitu aku akan menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Jadi Immanuel, Allah beserta kita, adalah konsep yang paling penting. Itu menunjukkan berkat yang paling penting bagi orang percaya. Ya, penyertaan Tuhan itu adalah yang paling penting. Namun nubuat itu diberikan sebagai penghakiman bagi Ahaz. Artinya Ahaz tidak akan mengalami Immanuel karena ia lebih percaya kepada Asyur daripada Allah. Next. Nah, seperti saya katakan, ada ahli yang menafsirkan bahwa nubuat Immanuel juga tergenapi pada zaman Ahaz, dan anak itu bisa merupakan anak Yesaya atau anak Ahaz, yaitu Hizkia. Hizkia adalah raja yang menggantikan Ahaz. Tapi anak itu kita sudah lihat merupakan seorang raja, seorang penguasa, jadi tidak mungkin anak Yesaya, dan tidak mungkin juga Hizkia, karena Hizkia tidak pernah disebut Immanuel. Dan Hizkia juga ada waktunya malahan menunjukkan dia tidak beriman dan bersekutu dengan Babel. Ya, jadi tidak mungkin Hizkia. Next. Jadi ini seharusnya dilihat sebagai nubuat yang hanya tergenapi oleh Yesus. Dan memang ini adalah sebuah nubuat yang begitu ajaib. Seorang perawan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Ya, karena penekanan pada kelahiran oleh seorang perempuan yang masih perawan. Kelahiran dari seorang perawan yang mengandung dari Roh Kudus menunjukkan mengapa Yesus dapat lahir tanpa dosa asal. Nah, zaman kita sudah banyak orang tidak percaya, orang Kristen yang tidak percaya bahwa Yesus itu benar-benar dilahirkan oleh seorang perawan. Tapi jelas itu yang mau ditekankan oleh Alkitab, saudara, ya. Karena itu kita harus percaya, dan sekali lagi itu menjelaskan kenapa Yesus bisa lahir tanpa dosa asal. Sedangkan kita semua keturunan Adam dilahirkan dengan dosa asal, dilahirkan dengan natur berdosa. Oke, sekarang saya berikan kesempatan untuk boleh bertanya.